Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sri Widayati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah mendongeng anak usia dini. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pattern story atau cerita berpola. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Nur Anawati dengan NIM belakang 012, yang kedua Valentina Febianti dengan NIM belakang 013, yang ketiga ada Ifkana Zulfriyati dengan NIM belakang 023, yang keempat ada Widya Khairunisa dengan NIM belakang 064, dan yang terakhir ada Salisa Rifda Sumaya dengan NIM belakang 103. Pattern story atau dalam bahasa Indonesia, cerita berpola adalah sebuah konsep dalam bidang storytelling dan literatur yang merujuk pada pola atau struktur tertentu yang digunakan untuk menyusun narasi secara sistematis dan konsisten. Pattern story merupakan buku cerita anak yang menggunakan pola berulang, repetitif pattern pada struktur teks atau bahasa. Selanjutnya adalah contoh pola berulang. Si kucing berjalan ke hutan, dia bertemu anjing. Si kucing berjalan ke hutan, dia bertemu kelinci. Polanya diulang dengan sedikit variasi. Anjing, kelinci, burung. Sehingga anak dapat memprediksi isi cerita berikutnya. Yang selanjutnya adalah karakteristik pattern story. Yang pertama adalah repetisi bahasa, yaitu mengulang kata, frasa, atau kalimat. Yang kedua adalah prediktabilitas, yaitu anak dapat menebak kata selanjutnya. Yang ketiga adalah struktur sederhana, yaitu kalimat singkat tidak kompleks. Yang keempat, ilustrasi kuat, yaitu gambar mendukung pemahaman cerita. Yang kelima, partisipatif, yaitu anak bisa ikut melengkapi kata dan kalimat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada manfaat pattern story bagi anak, yaitu yang pertama ada meningkatkan keterampilan membaca awal atau early literacy. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri karena anak merasa bisa ikut membaca. Yang ketiga, ada membangun pemahaman struktur bahasa atau pola kalimat. Yang keempat, memperluas kosakata dengan cara menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan memori dan konsentrasi melalui pengulangan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pattern story, yaitu yang pertama yaitu terstruktur atau sistematis, yaitu mengikuti urutan tertentu yang telah ditetapkan seperti pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang kedua ada fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan genre dan media cerita yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada memudahkan, yaitu menyampaikan pola rancangan agar cerita mampu menyampaikan pesan dan norma secara efektif. Yang keempat yaitu ada pola konsisten, yaitu cerita berputar kembali ke titik awal, sering digunakan dalam cerita rakyat dan mitos. Dan yang terakhir yaitu pesan tersampaikan, yaitu penggunaan pola cerita dalam pembuatan konten digital seperti vlog, video animasi, dan lainnya untuk membangun narasi yang menarik dan mudah diikuti. Selanjutnya yaitu strategi penggunaan pattern story. Yang pertama, ready alert. Ready alert yaitu penggunaan dalam pembelajaran dengan intonasi ekspresif. Yang kedua, share reading, yaitu guru dan anak membaca bersama. Yang ketiga, echo reading, yaitu guru membaca satu baris, anak menirukan. Yang keempat, close reading, guru berhenti sebelum kata terakhir, anak menebak. Yang kelima, role play, anak bermain peran berdasarkan tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir, illustration discussion, anak menebak isi cerita dari gambar. Berikut merupakan macam-macam contoh buku pattern story. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh buku pattern story, yakni ada Brown Bear, lalu ada The Very Hungry, lalu ada We're Going on the Beat Hunt, lalu ada Chika Chika Boom, lalu ada Dear Zoo, dan yang terakhir ada The Napping House. Terima kasih atas presentator lainnya. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu pattern story adalah konsep yang merujuk pada pola atau struktur tertentu dalam bercerita. Ini memiliki urutan jelas seperti pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian.
Pola ini fleksibel, bisa disesuaikan dengan berbagai genre dan media, dan membantu audiens memahami cerita dengan lebih baik. Beberapa bentuk pola yang umum digunakan termasuk pola dramatis, naratif linier, sirkuler, dan 3 bagian. Implementasi lainnya terlihat dalam sastra, film, presentasi, dan media digital, di mana penulis dan pembicara menggunakan pola yang terstruktur untuk menyampaikan pesan. Terima kasih yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.